Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, di sini saya akan merangkum kembali atau menjelaskan kembali mengenai materi copywriting. Materi-materi itu ada beberapa materi yang telah saya rangkum agar tidak berbelit-belit dalam penjelasannya. Nah, materi itu adalah materi pertama, yaitu pengantar mata kuliah copywriting, kemudian jenis-jenisnya. Setelah itu ada etika membuat iklan atau etika copywriting, kemudian struktur copywriting, formula copywriting, dan yang terakhir ialah copywriting sosial media. Nah, di sini saya sudah merangkumnya, yang saya telah mencarinya di platform media seperti Google dan PDF yang telah diberikan oleh Pak Fajar di dalam mata kuliah beliau. Nah, di sini pertama adalah copywriting. Dibagi menjadi dua, copy. Nah, writing ini adalah tekniknya dan ini adalah tulisan. Ini teknik. Atau copywriting adalah seni proses menulis teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk, mendaftar layanan, atau berinteraksi dengan suatu brand. Teks yang dibuat oleh copywriter umumnya digunakan dalam iklan, promosi, materi pemasaran, dan berbagai platform lainnya. Nah, jadi copywriting itu ada 3 pembagiannya nantinya. Copy, ini tulisan. Writing, tekniknya, dan yang terakhir adalah writer, penulis. Nah, jadi ada 3 tuh guys. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja? Pertama ada copywriting untuk iklan atau advertising copywriting. Nah, ini jenis yang dilakukan dalam produk iklan cetak, televisi, radio, dan digital untuk menarik perhatian audiens untuk mengajak mereka untuk membeli produk yang telah diiklankan. Kemudian ada copywriting untuk menjual produk atau sales copywriting. Fokus utama mereka adalah jenis ini untuk meningkatkan konversi, yaitu merubah pengunjung atau pembaca menjadi pembeli. Jadi merubah pembaca menjadi tertarik dan akhirnya membeli produk yang telah diiklankan. Dan yang 3 adalah copywriting untuk SEO atau SEO copywriting. Nah, ini berfokus pada pembuatan konten yang ramah mesin pencari. Tujuannya adalah untuk menduduki peringkat tertinggi atau peringkat tinggi di hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci seperti yang di Google itu guys ya, atau di YouTube. Nah, kemudian copywriting untuk email marketing, dan setelah itu copywriting untuk media sosial atau social media copywriting. Ini mencakup membuat teks yang menarik, relevan seperti poster dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keenam adalah copywriting untuk brand atau corporate brand atau corporate, yaitu brand copywriting. Nah, ini fokus penciptaan pesan yang mencerminkan nilai atau identitas suatu merek atau suatu brand tersebut. Nah, copywriting juga memiliki etika, seperti halnya ketika kita dipilihkan atau diberikan 2 jalan. Nah, kita mempunyai kebebasan untuk memilih, tapi ada etikanya di situ guys. Nah, yang pertama itu adalah kejujuran. Itu pasti, karena seorang penulis itu harus jujur. Kemudian menghargai audiens. Dan yang ketiga, keterbukaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin dalam menyampaikan sebuah pesan. Dan yang keempat adalah tidak memperdaya atau mengeksploitasi, ya, atau membodoh-bodohi audiens atau konsumen, atau yang bisa kita sebut calon pembeli. Nah, copywriting mempunyai struktur. Yang pertama adalah headline atau judulnya tuh. Judul headline. Di sini ada headline. Kemudian habis headline ada sub headline. Nah, ini tambahan. Jadi ada sub-subnya. Kemudian ada body copy. Atau isi. Nah, body copy ini adalah intinya. Nah,
Ini intinya guys ya. Kemudian call to action. Ini mengajak pembeli untuk bertindak dengan jelas. Seperti halnya di poster. Ayo segera daftarkan dirimu di Taskia. Nah, itu pengajakan. Dan kemudian social proof atau bukti sosial. Bisa berupa testimonial seperti hal-halnya yang ada di Instagram sekarang. Nah, formula copywriting, ada banyak formula copywriting seperti AIDA, attention, interest, desire, action. Attention itu menarik perhatian pembaca, interest menjaga minat pembaca dengan informasi yang relevan. Jadi menjaga kepercayaan pembaca. Kemudian desire, membangkitkan keinginan untuk membeli. Jadi ketika pembaca ini melihat, mereka itu ada rasa gairah mereka untuk membeli. Kemudian action yaitu meminta pembaca untuk segera bertindak. Kemudian yang kedua adalah PAS, yaitu problem, agitate, solution. Problem itu mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pembaca. Kemudian agitate, membuat pembaca merasa urgent atau urgen atau dampak dari masalah tersebut. Kemudian solution adalah pemberian solusi terhadap masalah yang telah terjadi. Kemudian ada FAB atau FAB, yaitu features, advantage, dan benefits. Features yaitu menyebutkan fitur produk atau layanan, advantage menjelaskan keuntungan fitur tersebut, dan benefits menggambarkan bagaimana manfaat fitur tersebut. Kemudian ada 4PS, promise, picture, proof, and push. Promise menyatakan janji yang diberikan oleh produk layanan seperti dengan memakai sabun ini, muka kamu akan menjadi lebih cerah. Nah, itu adalah sebuah janji. Picture adalah menggambarkan gambar. Kemudian proof memberikan bukti, testi seperti tadi, testimonial. Kemudian push, ajakan pembaca untuk bertindak seperti ayo segera beli sabun muka titik-titik sekarang. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang terakhir adalah copywriting sosial media. Copywriting sosial media memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda karena sifat platform yang lebih cepat dan sering lebih informal. Informal seperti TikTok, Instagram, dan media sosial yang sekarang lagi hits lah istilahnya. Kemudian yang pertama itu ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam copywriting media sosial. Pertama, kreativitas dan keunikan. Nah, dalam membuat konten dibutuhkan suatu kreativitas agar isi konten kita dapat menarik perhatian para audiens. Kemudian pemanfaatan visual. Dan ketiga, tool atau gaya yang sesuai. Jadi menyesuaikan. Jadi kemudian hashtag dan tagging. Nah, ini diperlukan nih. Ketika kita ingin memposting sebuah video, ada hashtag. Nah, viral contohnya. Atau titik-titik-titik. Nah, ini diperlukan. Soalnya naik turun terus itu. Kemudian yang kelima adalah call to action yang tepat. Jadi harus jelas, langsung, dan mudah diikuti. Bisa berupa ajakan meninggalkan komentar, membagikan ke postingan, atau mengklik tautan. Contohnya, jangan lupa share, comment, and subscribe. Nah, itu salah satu contohnya tuh guys, call to action yang tepat. Yang keenam adalah engagement dan interaksi. Nah, media sosial adalah tentang membangun hubungan. Nah, yang harus kita ketahui nih ya guys, media sosial adalah tentang membangun hubungan. Bagaimana kita membangun hubungan antara kita dengan orang lain. Oleh karena itu, copywriting media sosial juga harus mengundang pembaca untuk berinteraksi, berkomentar. Jadi, jikalau ada sesuatu content creator yang komentarnya dinonaktifkan, berarti dia terjerat masalah. Nah, kemudian di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan yang telah saya paparkan, yaitu copywriting adalah elemen penting dalam dunia pemasaran atau komunikasi digital. Dengan memahami jenis-jenis copywriting, etika, struktur, formula, dan cara-cara khusus untuk media sosial, copywriter dapat menciptakan, atau copywriter itu penulis dapat menciptakan konten yang efektif untuk mencapai tujuan pemasaran atau komunikasi mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.